Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bilatub News. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan mengulas mualaf-mualaf terupdate ya yang tersebar di media sosial yang masuk Islam di awal bulan Ramadan ini, saudara. Ya, beberapa orang memutuskan memeluk agama Islam di awal bulan Ramadan, ya, alasannya bermacam-macam ya. Di kantor urusan agama Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, ya, seorang wanita memutuskan memeluk agama Islam difasilitasi oleh kantor urusan agama Kecamatan Sekayam, Sanggau, Kalimantan Barat. Sebagaimana dipublikasikan oleh Khairuddin Fahri, prosesi pengislaman oleh Dai 3T 2025 di KUA Sekayam. Alhamdulillah bertambah saudari kita, mudah-mudahan Allah jaga iman dan hidayahnya. 28 Februari 2025, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, saya menyatakan masuk agama Islam atas dasar keyakinan dan kesadaran saya sendiri, tanpa ada paksaan, bujukan dan rayuan dari manapun dan siapapun. Dan selanjutnya di hadapan para saksi saya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di Kabupaten Kepulauan Selayar ya, bagaimana seorang wanita juga memutuskan memeluk agama Islam pada 5 Maret 2025. Ini difasilitasi oleh Basnas Kabupaten Kepulauan Selayar. Alhamdulillah kembali dilaksanakan pengislaman, pengucapan 2 kalimat syahadat dan ikrar yang kelima tahun 2025 bertepatan hari kelima Ramadan ba'da salat maghrib, yang dilaksanakan pertama kalinya di Masjid Rahmatan Lil Alamin, masjid baru, ikon baru, dan masjid termegah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Pengislaman atas nama Yuliana Yustina menjadi Siti Rahma Yuliana. Pengislaman dan penyerahan santunan Basnas dipimpin Insinyur Haji Arfang Arif selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar. Saksi 1 Haji Ismail SAG MAG, Panitera Pengadilan Agama Kepulauan Selayar. Saksi 2 Haji Samsul Bahri, Sarjana Ekonomi, Kepala Bagian Kesra Kabupaten Kepulauan Selayar. Di samping para saksi hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, Kadis Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar, pimpinan Basnas Kabupaten Selayar, Sekretaris, dan seluruh Kabid Dinas Kesehatan Kabupaten Selayar, Kabid Polisi Pamung Praja, serta ratusan jamaah sholat maghrib Masjid Rahmatan Lil Alamin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah. Di Pekanbaru Riau, 2 orang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini terjadi pada hari Jumat kemarin ya, 7 Maret 2025 di Masjid Raya An-Nur Pekanbaru. Masya Allah. Dilansir di Harian Umum Singgalang, 2 kalimat syahadat awali perjalanan spiritual 2 mualaf di Pekanbaru. Ratusan jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau kembali menjadi saksi pensyahadatan dan pengislaman mualaf. Terbaru seorang pria wira swasta dan seorang perempuan pengasuh anak sementara atau babysitter sukses mengucap 2 kalimat syahadat. Kedua orang tersebut adalah bernama Edward W. Hutagol, 41 tahun, dan Nova Sylvia Waruwu, 32 tahun.
Sebelum mengikrarkan dua kalimat syahadat, Edward di hadapan ratusan jamaah mengaku memilih Islam karena kesadaran sendiri, tidak atas desakan orang lain ya. Alasan Edward memeluk agama Islam adalah karena lingkungan, saudara. Jadi Edward pernah lama tinggal di lingkungan muslim dan punya banyak teman muslim juga. Nah, setelah mengamati kehidupan teman-temannya yang beragama Islam itu, ternyata mereka, menurut dirinya, teman-teman muslimnya ini mempunyai kehidupan yang tenang dan damai. Makanya beliau terinspirasi dan hari itu 7 Maret 2025 beliau memastikan diri untuk memeluk agama Islam. Lain dengan Edward, Nova Sylvia ini menceritakan bahwa waktu kecil ia itu pernah beragama Islam ya. Beragama Islam waktu masih kecil. Namun saat usianya 8 tahun, ia ikut dengan ayah yang beragama Kristen Protestan. Ya. Dirinya juga pernah menikah. Setelah berpisah, dirinya merasakan hidayah dan ingin kembali kepada Islam. Dan Nova ini juga merasa menyesal ya di agama sebelumnya. Proses pengislaman keduanya dibimbing oleh pengurus Mualaf Center Riau, Insinyur Haji Rubianto. Kepada para mualaf, Ustadz Rubianto berpesan agar keduanya segera belajar dasar-dasar Islam dan jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Selanjutnya, tetaplah taat kepada orang tua meski berbeda agama. Patuhi semua perintahnya kecuali diminta berbuat maksiat, ungkapnya. Dan alhamdulillah proses pengislaman keduanya berjalan lancar. Nah, kita ikuti videonya ini ya, bagaimana dua orang ini bersyahadat memeluk Islam di hadapan ratusan jamaah Masjid Raya An-Nur ya, usai pelaksanaan sholat Jumat. Kita doakan semoga mereka semua selalu istiqomah di dalam iman Islam. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman spiritual, apakah seperti keinginan, paspornya, mungkin bisa disampaikan di hadapan kita semua. Semoga ini menjadi motivasi. Bahkan untuk memeluk agama Islam, ya, itu karena dari niat sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari manapun. Dan kebetulan keluarga dari orang tua mama saya banyak sekali yang sudah mengalami agama Muslim, jadi sehingga hidupnya tadi menjadi makanya itu. Iya. Jadi Bapak Ibu berbahagia, dari orang tua, keluarga atau kakak adik orang tuanya sudah masuk agama Islam. Setelah melihat dari yang masuk Islam tadi kehidupannya baik, kemudian damai, tentram, ada keinginannya masuk agama Islam, mengikutinya. Alhamdulillah. Terima kasih. Tak ada masalah ya. Silakan. Nova, apa kira-kira? Oh, belum Muslim. Ya. Ya. Dulu Muslim orang tua ya, itu masuk agama Kristen sampai umur 8 tahun di sopanya masih Kristen. Ya. Kemudian dari umur 8 tahun sampai saya menikah itu saya beragama Kristen karena saya bercerai, jadi saya ingin kembali ke agama saya. Kembali. Karena orang tua saya mengikuti saya kembali kepada mereka. Baik. Ya. Jadi kembali ke setelahnya dulu Muslim. Baik, saudara. Terima kasih. Sudah kita dengarkan bersama apa yang menjadi sebab
kembali atau ingin memeluk agama Islam hari ini. Kami hanya memastikan yang pertama tidak ada paksaan. Ya. Mualaf dan anu tidak pernah memaksakan. Kami memfasilitasi. Tapi kesadaran itu dari kepada ibu ini. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Ya, Allah tidak rugi masuk orang susah atau tidak ada rugi Allah. Kita rugi. Ya. Yang pertama itu ya, saya pastikan tidak ada paksaan, tidak ada iming-iming. Dan ini sudah balik berakal semuanya dan berhak menentukan kehidupannya masing-masing dan keyakinannya. Yang kedua, mesti punya keluarga, mesti orang tua, mesti. Islam mengajarkan kepada kita tetap berbakti kepada orang tua walaupun berbeda. Biru walidain Islam, pergaulan orang tua itu dengan sebaik-baik meskipun berbeda. Sekarang kita masuk agama Islam, orang tua non tetap berbakti, namun demikian ada batas-batasannya. Apabila mereka mengajak kepada agama semula atau berbuat musyrik, maksiat, kita boleh menolak. Lihat dalam Luqman 15 soal Ankabut ya. Yang ketiga, bersedia untuk belajar agama Islam, terutama tata cara berwudu dan sholat. Untuk kesempatan pertama ini adalah belajar sholat, karena sholat wajib dilaksanakan 5 waktu sehari semalam. Tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, berbaring. Saking sholat itu wajib. Ya. Kalau dulu mungkin bisa sekali sekali, boleh beri memori, bila agama Islam wajib itu komunikasi kita dengan Allah SWT. Sampai sini paham? Ya, saya berharap kalau sudah masuk agama Islam tidak lagi berbolak-balik, ya, murtad. Anda tahu pun orang murtad, ya, tidak boleh ya. Jadi tetapkan hati bahwa Islam inilah agama terakhir. Jangan permainkan agama. Ya, setelah mengucapkan syahadat, dosa-dosa Anda dihapuskan, ya, dibakar, dan mulai dari kehidupan dari nol. Ya. Pada yang sudah masuk ke Islam, dia sudah pernah ke agama lain, betul-betul bertobat, betul-betul akan mulai ini. Semuanya Allah itu menerima tobat. Baik, itu saja. Kemudian bersedia mengikuti pembinaan agama Islam, baik itu di ruang Masjid An-Nur, kemudian maupun di rumah dekat rumah. Siap ya, belajar ya.